Halo Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies Q&A. Saya mendapatkan pertanyaan dari Foodpreneur Indonesia yang ingin saya jawab. Saya bacain ya pertanyaannya ya. Dalam beberapa kasus, hal-hal yang dilakukan PR, marketing, dan branding seringkali memiliki irisan yang saling bersinggungan. Bagaimana caranya untuk mengidentifikasi part masing-masing dan stay on the track? Berdasarkan pengalaman saya, yang paling penting itu adalah kita fokus, kita set dulu KPI di area masing-masing. Sehingga kita tidak terpaku pada pekerjaan atau urusan yang dilakukan oleh tim lain. Sebetulnya jika kita bicara PR, marketing, dan branding, marketing itu sebetulnya adalah payung luas, payung yang cukup besar, di mana di dalamnya banyak terdapat elemen-elemen yang cukup penting juga. PR dan branding itu adalah bagian dari marketing. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, kita harus paham dulu secara struktur kita ada di mana. Kemudian kita memiliki kontribusi apa untuk perusahaan, kita memiliki kontribusi sebesar apa untuk marketing secara keseluruhan. Sehingga kita bisa menetapkan area saya di PR, area kamu di branding, let's say misalkan seperti itu. Jadi kita bisa tetapkan KPI PR itu berbeda dengan KPI-nya branding. KPI PR sendiri itu harus diturunkan, bahkan dalam bentuk bukan cuma value, tapi kita bisa turunkan itu dalam bentuk angka. Begitupun juga dari sisi branding, target-targetnya tentu saja cukup berbeda. Tapi jangan pernah lupa bahwa pada saat kita satu perusahaan, pada saat kita di tim marketing yang sama, tentunya kita harus tetap berfokus pada satu tujuan yang sama. Jadi jangan sampai hal ini membuat tim PR dan tim branding itu menjadi saling berkompetisi. Jangan pernah lupa bahwa tujuan perusahaannya itu adalah satu. Jadi yang kita lakukan, walaupun tim kita beda, walaupun kita memiliki area masing-masing, yang kita harus lakukan itu adalah saling backup dan saling berkomunikasi. Bahkan kita masing-masing harus fokus pada solusi. Jadi berdasarkan pengalaman saya juga di masa lalu, itu kadang-kadang bahkan kita timnya itu bisa saling backup. Misalkan pada saat kita opening outlet, kadang-kadang pada saat opening outletnya dalam waktu yang bersamaan dan mungkin harinya hanya jeda 1-2 hari, dan mungkin satu tim harus bertugas di Bandung, satu tim lagi misalkan harus bertugas di Palembang. Tentu saja kita tidak bisa mengcover kedua-duanya. Nah, hal itulah mengapa saya katakan bahwa kita harus fokusnya di solusinya. Jadi tidak berarti bahwa karena ini pekerjaannya PR, jadi marketing itu tidak punya kewajiban untuk membantu. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita berjalan bersama. Marketing dan branding dan PR itu harus berjalan bersama. Yaitu adalah kita selalu memfokuskan kepada solusinya. Bagaimana agar si opening ini bisa cukup diminati, cukup disukai, cukup menjadi berita, dan yang pada akhirnya akan menjadikan si konsumen itu datang dan terus repeat dan terus sustain. Oke Foodpreneur Indonesia, semoga semua obrolan kita hari ini bisa menjawab, mengenyangkan semua rasa ingin tahu dari teman-teman Foodpreneur Indonesia. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.